Kalau begitu, kalau kita beramal ikhlas, amal kita itu lillahi ta'ala, amal kita pasti diterima oleh Allah, karena janji Allah seperti itu. Orang yang beramal dengan ikhlas akan diterima amalnya oleh Allah, maka aman dong ia dari su'ul khotimah. Fal jawabu min wajhaini. Maka di sini ada dua jawaban. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Kita masih berada pada hadis yang keempat. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya amal itu yang paling baik adalah penutupnya. Bagaimana penutup dari amal itu? Kalau penutupnya itu adalah penutup yang baik, maka baiklah amal itu. Akan tetapi ketika penutupnya jahat, penutupnya tidak baik, maka gugur semua kebaikan sebelumnya. Dan kemarin sudah ditanya oleh Pak Mukhlis bagaimana bisa seperti itu. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang melakukan amal baik kemudian diakhiri kok tidak baik, lalu bagaimana amal baik sebelumnya itu? Kan Allah Maha Adil, itu dihitung atau tidak? Nah, berikut ini ada penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ketika seseorang beramal baik, beramal ahli surga, sehingga antara dirinya dan surga itu jaraknya dikatakan hanya sebatas dhira. Sebatas dhira itu segini. Ini dhira, dari ujung sini sampai ujung sini, hanya sebatas dhira. Atau ketika seseorang beramal buruk atau beramal ahli neraka, sehingga antara dirinya dengan neraka itu tinggal sebatas dhira, artinya tinggal masuk saja begitu. Apa maksud dari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira itu? Antara dirinya dan surga itu tinggal satu dhira. Huwa tamthilun, itu adalah perumpamaan saja, bukan betul-betul yang seperti ini, bukan, hanya perumpamaan saja. Wa takribun, dan itu perkiraan saja, perumpamaan dan perkiraan. Wal muradu, maksud dari hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira, antara dirinya dan surga itu tinggal satu dhira, itu maksudnya adalah qita'atun minaz zamani min akhiri umrihi, sepotong waktu di akhir hayatnya. Artinya bagian sedikit dari akhir hayatnya, dari akhir umurnya. Walaisal muradu haqiqata dhira, bukan yang dimaksud adalah benar-benar dhira ini, bukan benar-benar seperti ini. Walaisal muradu tahdidahu minaz zaman, dan bukan maksudnya adalah pembatasannya dari waktu itu, bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud itu adalah akhir umurnya, sepotong akhir umurnya, sepenggal akhir umurnya. Ketika sepenggal akhir umurnya itu ternyata amalan surga, maka dia masuk ke dalam surga, walaupun sebelumnya itu adalah dia beramal ahli neraka. Sebelumnya beramal ahli neraka, tinggal sepotong hidupnya yang di ujung beramal ahli surga, masuklah dia ke dalam surga. Sebelumnya beramal ahli surga, sepotong hidupnya yang terakhir ternyata dia beramal ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Kenapa kok seperti itu? Fa innal kafira, karena orang kafir itu idza qala, kalau orang kafir itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tsumma mata, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah,
Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, tsumma mata, kemudian mati, dakhalal jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kekafirannya sebelum itu? Umpamanya dia kafir dari 0 tahun sampai umur 60 tahun. Begitu umur 60 tahun menjelang 61 tahun, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah dia masih diperhitungkan kekafirannya selama itu? Apakah masih dihitungkan oleh Allah? Maka dalam ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang telah masuk ke dalam Islam, maka orang itu akan menjadi ahli surga walaupun sebelumnya dia adalah ahli neraka. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuklah dia ke dalam Islam. Atau ketika menjelang umur 61 sudah selesai, 61 berjalan, dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tsumma mata dakhalal jannah, maka ketika ia meninggal masuklah dia ke dalam surga. Wal muslimu, dan apabila seorang muslim idza takallama fi akhiri umrihi, kalau di akhir umurnya dia berbicara bi kalimatil kufri, dengan kalimat-kalimat kufur, dakhalan nar, maka masuklah dia ke dalam neraka. Orang kafir di akhir hayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat terus meninggal, maka orang kafir itu adalah ahli surga. Orang muslim di akhir hayatnya dia murtad seperti pendeta Saifuddin, kalau dia tidak kembali kepada Islam, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang muslim di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat kafir, murtad, keluar dari Islam, maka masuk ia ke dalam neraka. Ini yang dimaksud dengan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis tersebut, dalilun ala adamil qat'i biduhul jannati awin nari. Pada hadis tersebut ini menunjukkan bahwa tidak boleh memvonis seseorang ia masuk ke dalam surga atau ia masuk ke dalam neraka. Tidak boleh kita memvonis seperti itu, karena kita nggak tahu bagaimana akhir dari hidupnya. Apakah akhirnya itu dia adalah seorang yang husnul khotimah atau akhirnya dia seorang yang su'ul khotimah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita memvonis seseorang ia itu ahli surga, ia itu ahli neraka. Wa in amila sa'ira anwa'il birri, walaupun dia telah melakukan seluruh kebaikan-kebaikan, ia telah melakukan seluruh amalan yang baik, tidak boleh kita, oh ini ahli surga, tidak boleh kita menyebutnya seperti itu, walaupun ia telah melakukan seluruh amalan-amalan kebaikan. Au amila sa'ira anwa'il fiski, atau ada orang yang sepanjang hidupnya dia telah melakukan amal kefasikan, amal yang tidak disukai oleh Allah, amal ahli neraka. Kita tidak boleh memvonis, oh dia ini adalah ahli neraka, tidak boleh. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita memvonis seseorang dia adalah ahli neraka, dia adalah ahli surga. Tidak boleh seperti itu, karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari hidup dia, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wa ala anna asyahsa la yattakilu ala amalihi. Oleh karena itu seseorang tidak boleh bangga dengan amalnya. Seseorang itu tidak boleh merasa besar dengan amalnya. Wala yajibu bihi, dan tidak boleh ujub dengan amalnya. Tidak boleh kita merasa besar dengan amal kita, tidak boleh kita merasa ujub, bangga diri dengan amal kita itu. Li'annahu la yadri mal khatimatu, karena tidak tahu kita bagaimana
akhirnya, bagaimana penutupnya tidak tahu. Apakah penutupnya itu nanti su'ul khotimah atau husnul khotimah. Wa yanbaghi likulli ahadin ayas'alallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seyogyanya setiap kita itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala husnil khotimati, untuk menjadi husnul khotimah. Maka ketika kita sholat sering kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala tahtim lana bi su'il khotimah. Kita sering berdoa seperti itu, kita minta kepada Allah. Walaupun amal kita itu adalah sederetan kebaikan-kebaikan telah kita amalkan, kita belum tentu akhir kita apakah kita seperti itu. Karena memang ada seorang santri, dia ini sudah lama nyantri di pondok pesantren, udah lama, sampai akhirnya dia menikah. Begitu dia menikah punya anak satu, lantaran barangkali nggak sanggup dengan tekanan-tekanan istrinya, punya anak satu, stres. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika orang tidak ada, dia ambil tali di rumahnya, kemudian dia ikatkan di atas, kemudian dia ikat pula lehernya di situ, akhirnya meninggal. Ini bukan cerita tapi kenyataan di kampung saya seperti itu. Padahal dia sudah lama nyantri di pondok pesantren. Walaupun seakan-akan amalnya itu adalah amal yang ahli surga, nggak tahu bagaimana akhirnya. Karena bunuh diri itu termasuk dosa besar. Bunuh diri itu termasuk dosa besar. Yang seperti itu kan artinya bunuh diri yang seperti itu. Ingin lari dari kenyataan. Ya kalau seandainya tidak mampu ya sudah tinggalkan saja, kan begitu. Kenapa harus dipertahankan kalau memang tidak kuat lagi dengan istrinya yang setiap hari minta duit 5 juta umpamanya. Setiap hari minta duit 5 juta. Kalau enggak ngamuk-ngamuk umpamanya. Ya kalau sudah enggak mampu ya sudah tinggalkan saja, kan gitu. Malah jangan dirinya yang dibunuh. Itu pendek akal yang seperti itu. Jadi kita enggak tahu, seakan-akan dia itu adalah ahli surga, ngaji setiap hari, kemudian pergi ke masjid setiap hari, ternyata di ujung hidupnya dia bunuh diri, gantung diri. Yang seperti itu, masya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala tahtim lana bi su'il khotimah. Kita enggak tahu bagaimana akhirnya. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah agar kita ditutup hidup kita oleh Allah dengan husnul khotimah. Wa yasta'idu billah, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala min su'il khotimah, dari akhir hidup su'ul khotimah. Kita berdoa kepada Allah seperti itu. Wa syarril aqibah, dan keburukan akibat atau keburukan sesudah hidup kita. Kita berdoa kepada Allah seperti itu. Fa in qila qala Allah Ta'ala, walaupun sebetulnya ada firman Allah Ta'ala berfirman, innalladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Surah Al-Kahfi ayat 30. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, wa amilus salihati, orang yang beriman serta dalam keadaan imannya itu ia beramal soleh. Inna la nudhi'u, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan ajra, pahala, man ahsana amala, orang yang amalnya bagus, amalnya baik. Allah telah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan amal baik mereka, tidak disia-siakan oleh Allah. Imam Nawawi menyingkapi ayat ini, zahirul ayati, zahirnya ayat ini, annal amala sholihah, bahwa amal soleh itu minal mukhlisi yukbal, amal soleh yang dilakukan oleh orang yang ikhlas itu diterima oleh Allah. Amal kebaikan baik ini adalah, maksudnya adalah amal taat. Amal taat ini maksudnya adalah yuwafiqus syariah, amal yang sejalan dengan syariat. Karena ada amal yang tidak sejalan dengan syariat, namanya amal maksiat.
amal taat yang dilakukan oleh orang yang beriman dan mengamalkannya itu dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu artinya lillahi ta'ala, kita melakukan itu adalah lillahi ta'ala karena menjalankan perintah Allah ta'ala. Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Begitu kita melakukan kebaikan yang sejalan dengan syariat, kita melakukan kebaikan itu lillahi ta'ala karena menjalankan perintah Allah ta'ala, maka amal itu akan diterima oleh Allah. Jadi kuncinya adalah amal itu amal yang ikhlas. Ketika ikhlas, amal itu akan diterima oleh Allah. Tapi kalau amal kita, walaupun amal kita baik tetapi tidak ikhlas, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Sholat itu baik, tapi kalau sholatnya tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Puasa itu adalah baik, tapi kalau puasa kita tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Maka syarat amal itu diterima oleh Allah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas itu dikatakan oleh Imam Al-Fudail bin Iyad, tarkur amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Beramal karena manusia itu adalah syirik kecil, dan tidak jadi beramal karena manusia itu adalah riya. Tidak jadi beramal karena manusia itu riya, beramal karena manusia itu adalah syirik kecil. Syirik kecil ya juga riya. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan dari keduanya. Tidak jadi beramal bukan karena manusia tapi karena Allah, beramal juga karena Allah. Itulah namanya dengan ikhlas. Jadi orang yang beramal disertai amalnya itu ikhlas, maka amalnya itu akan diterima oleh Allah. Imam As-Samarkandi juga mengatakan seperti itu, ma fu'ila lillahi kubila wa ma fu'ila li ghairihi rudda. Siapa yang beramal karena Allah, maka amalnya itu akan diterima, dan siapa orang yang beramal bukan untuk Allah, maka untuk manusia, umpamanya untuk manusia, maka amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hasalal qabul, kalau orang yang beriman dan beramal soleh, amalnya itu dilakukan dengan ikhlas kemudian diterima oleh Allah. Kalau sudah berhasil diterima oleh Allah biwa'dil karim, karena janjinya Allah itu adalah menerima amal yang ikhlas, amana ma'adzalika min su'il khotimah, maka aman dari keadaan su'ul khotimah, artinya dia akan husnul khotimah. Jadi ada ungkapan seperti itu. Kalau begitu, kalau kita beramal ikhlas, amal kita itu lillahi ta'ala, amal kita pasti diterima oleh Allah, karena janji Allah seperti itu. Orang yang beramal dengan ikhlas akan diterima amalnya oleh Allah, maka aman dong ia dari su'ul khotimah. Fal jawabu min wajhaini, maka di sini ada dua jawaban, apakah seperti itu atau tidak. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna dzalika mu'allaqan. Yang pertama, amal yang diterima oleh Allah itu mu'allaqan ala syartil qabul, mu'allaqan yang bergantung kepada syarat diterimanya amal itu oleh Allah, wa husnul khotimah, dan juga husnul khotimah. Syaratnya diterima dan husnul khotimah. Ketika tidak diterima dan tidak husnul khotimah, maka itu tidak akan menjadi husnul khotimah. Wa yahtamilu anna man amana, dan ini mengandung arti bahwa orang yang beriman wa akhlaso, dan ikhlas amalnya, wa akhlasul amala, dan iman dan ikhlas amalnya, la yahtimu lahu daiman illa bil khair. Orang yang seperti itu penutup hidupnya tidak akan ada kecuali hanya kebaikan. Yaitu syaratnya adalah ketika dia beramal itu diterima oleh Allah. Ketika diterima oleh Allah artinya amalnya adalah amal ikhlas. Karena orang yang beramal tidak ikhlas itu tidak akan diterima oleh Allah. Wa husnul khotimah, dan yang dimaksud dengan husnul khotimah itu artinya adalah orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak akan ditutup hidupnya kecuali dengan kebaikan.
supaya hidup kita ini ditutup oleh Allah dengan kebaikan, maka kita beramal. Pertama adalah kita beriman. Setelah beriman baru kita beramal soleh. Beramal soleh itu dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Karena ada orang yang beramal sepertinya itu karena Allah, tetapi sesungguhnya bukan karena Allah, karena yang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang beramal karena Allah, seseorang beramal ikhlas lillahi ta'ala, maka yang terakhir nanti penutupnya tidak ada lain kecuali bil khairi, dengan kebaikan. Wa tsanihuma, dan yang kedua anna khatimata su'i, bahwasanya hidup yang ditutup dengan su'ul khatimah, artinya penutup hidup su'ul khatimah, innama takunu fi haqqi man asa'al amal, itu adalah milik orang yang punya amal buruk. Orang yang su'ul khotimah, atau kata-kata su'ul khotimah, kehidupan akhir dengan su'ul khotimah, itu sesungguhnya adalah dimiliki atau hak orang yang asa'al amal, man asa'al amal, orang yang amalnya buruk. Au khalatahu bil amalis sholih al masyubi, atau amalnya itu ia campur dengan amal soleh yang tercemar. Amal soleh tercemar, amal soleh ternodai. Ternodai dengan apa? Binau'in minar riya'i wa sum'ati, ternodai dengan semacam riya atau sum'ah. Su'ul khotimah itu dimiliki atau akan dipetik oleh orang yang amalnya buruk. Dari lahir sampai terakhir hidupnya itu adalah buruk, maka itu akan menuai su'ul khotimah. Atau di awal kelihatannya itu seperti orang yang beramal karena Allah, tetapi ternyata amalnya itu dicampur dengan amal yang ternoda. Ternoda itu maksudnya adalah di dalam hatinya itu ada niat bukan lillahi ta'ala, tapi untuk manusia umpamanya, supaya dipuji orang, supaya diwahkan orang, supaya dikatakan alim, supaya dikatakan pokoknya wah yang bagus lah semuanya. Ketika seseorang amalnya dicampur dengan amal yang ternoda seperti riya dan sum'ah, riya itu yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, beramal karena manusia, tidak jadi beramal karena manusia. Jadi semuanya itu adalah karena manusia. Wasum'ah ini artinya tasmi'. Sum'ah itu tasmi', memperdengarkan amalnya yang tadinya itu sembunyi-sembunyi. Memperdengarkan amalnya yang tadinya sembunyi-sembunyi, yang tujuannya itu adalah untuk manusia, itu juga tidak boleh. Umpamanya begini, di masjid kita itu sedang membangun, kemudian Pak Ahmad menyumbang ke, bukan Pak Ahmad, Bu Ahmad, ini perempuan ini yang untuk contohnya. Bu Ahmad itu menyumbang semen ke masjid, umpamanya satu mobil truk. Berapa itu isinya satu mobil truk itu? Ya mungkin ada 500-an sak lah itu barangkali ya. Nyumbang satu truk semen. Kemudian setelah itu Bu Ahmad pergi belanja besoknya ke warung sayur. Di situ ketemu umpamanya namanya Bu Aminah umpamanya gitu. Bu Aminah ini baru saja nyumbang dan bilang sama pengurus masjid, Pak pengurus masjid, aku nyumbang untuk masjid kita itu 2 sak semen. Oh iya Bu Aminah, terima kasih, dicatat. Tetapi Bu Ahmad tadi bilang sama Pak pengurus masjid, Pak pengurus masjid tolong catat apa yang saya sumbangkan ini, tapi nggak usah ditulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Saya ingin yang tahu itu Allah, saya dan Pak pengurus masjid saja, tidak usah yang lain tahu. Bu Aminah tadi setelah merasa menyumbang,
itu terus bilang ketemu di toko sayur sambil belanja milih-milih sayur itu terus ngomong, Bu Ahmad kan duitnya banyak, perusahaan Bu Ahmad banyak, mobil Bu Ahmad aja di rumah ada 5, semuanya mobil bagus, ada yang mobil Innova keluaran baru, ada yang mobil, wah pokoknya mobil bagus semuanya gitu. Masjid kita kan sedang membangun, mbok iya nyumbang kayak saya 2 sak semen jadilah, jangan sampai tidak sama sekali gitu. Apa jawab Bu Ahmad? Oh iyalah Bu Aminah, terima kasih sarannya, tolong doakan saya supaya tergerak saya bisa nyumbang. Ngomong begitu, saking merendahkan diri tadi ngomong seperti itu, tolong doakan saya supaya bisa menyumbang. Bu Aminah tadi bukan langsung ya Allah jadikanlah Bu Ahmad ini untuk nyumbang, tidak begitu dia, justru malah ngegas, Bu, duit jangan disimpan-simpan, nggak ada gunanya duit disimpan-simpan tuh, duit nggak dibawa ke akhirat, duit itu yang dibawa akhirat, yang disumbangkan itulah kata Pak Ustadz, kira-kira gitu. Akhirnya apa yang terjadi pada Bu Aminah? Mau nggak mau nunjukkan diri bahwasanya dia sudah nyumbang juga. Bu Aminah tahu nggak? Di masjid itu, di bagian teras itu ada banyak tumpukan sak semen itu, banyak di situ. Ibu tahu siapa yang nyumbang itu? Nggak tahu. Itu saya Bu. Langsung akhirnya rontok di situ. Yang tadinya mau lillahi ta'ala akhirnya bercampur dengan Ibu Aminah tadi untuk menunjukkan kepada Ibu Aminah bahwasanya aku juga menyumbang. Jadi kadang-kadang ikhlas itu orang lain merusak. Maka perlu juga kita punya tetangga yang baik gitu, yang bisa membantu amal kita itu menjadi amal yang benar-benar. Ini masih belajar itu. Kalau dia sudah lama tidak belajar lagi, ya tidak ngomong seperti itu, karena baru belajar lillahi ta'ala tanpa dinodai dengan yang lain gitu. Nah, ketika seseorang beramal soleh kemudian terus amalnya itu dinodai, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang itu melakukan amal disertai dengan riya, yang tadinya mau ikhlas ternyata ada gangguan yang menyebabkan riya, dan juga sum'ah. Sum'ah itu seperti ini umpamanya, tadi malam di rumah sholat sendirian, nggak ada yang tahu kecuali istri, sholat malam, sholat tahajud 10 rakaat, kemudian terus ditutup dengan 1 witir atau ditutup dengan 3 witir. Jadi sholat 13 rakaat tadi malam. Ini niatnya ada lillahi ta'ala. Nah kebetulan besoknya ketemu dengan kawan, ngomong-ngomong, ternyata sholat tahajud itu nikmat sekali. Tadi malam aku sholat tuh Masya Allah, terbayang itu gambaran surga di depan mata itu. Langsung cerita seperti itu sama kawannya, padahal kawannya itu nggak ngomong apa-apa gitu. Itu namanya sum'ah. Kalau sum'ahnya ini adalah dilakukan untuk ditunjukkan kepada orang, jadi tasmi' memperdengarkan amalnya ini orang supaya dipuji oleh orang, yang seperti ini yang akan membatalkan ibadahnya. Tetapi ketika ia melakukan itu, tujuannya adalah agar orang lain yang mendengar cerita kita itu tertarik dan ikut melakukan seperti kita lakukan, itu tidak apa-apa. Oleh karena itu, ibadah orang yang diikuti ibadahnya itu tidak boleh disembunyikan. Ibadah seseorang yang gerak-geriknya diikuti oleh orang banyak, dicontoh oleh orang banyak, itu nggak boleh disembunyikan. Tetapi boleh diceritakan kepada orang yang suka mengikuti ibadahnya, agar ia juga mengikuti seperti yang ia lakukan. Yang tidak boleh itu adalah ketika menceritakan itu tujuannya supaya dipuji oleh orang. Kan beda. Orang yang sudah iktadabi,
orang yang sudah diikuti ibadahnya itu biasanya tidak sama sekali memerlukan pujian orang, tidak sama sekali. Ia merasa nikmat dengan ibadahnya, kemudian ia merasa nikmat kalau ibadahnya diikuti oleh orang, bukan menjadi figurnya itulah yang menjadi nikmatnya itu, bukan. Akan tetapi ia senang orang bisa melakukan seperti itu. Itulah namanya dakwah bil hal. Dakwah mengajak orang dengan tingkah laku langsung gitu, bukan hanya dengan omongan. Karena ketika hanya dengan omongan gitu saja bisa jadi orang mengatakan entah iyo entah tidak itu. Tapi begitu ditunjukkan bahwasanya ia telah melakukan wirid, telah melakukan sholat sunnah banyak, orang lain juga meyakininya itu terus mengikutinya, inilah yang tidak boleh disembunyikan oleh orang yang ibadahnya diikuti oleh orang banyak. Wa yadullu alaihil hadisul akhar, dan itu juga ditunjukkan dalam hadis yang lain, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati, sesungguhnya ada di antara kalian itu orang yang benar-benar beramal, amalnya itu adalah amal ahli surga, fima yabdun nas, di mata manusia, yang terlihat oleh manusia. Ada orang yang beramal, amalnya itu benar-benar amal ahli surga, tetapi itu di mata manusia. Ai fi mayat harulahum, yang nampak oleh manusia, min solahi dohiri, dari kebaikan amalnya yang dohir itu, ma'a fasadi sariroti, akan tetapi hatinya rusak, wa hubutiha, hatinya rusak, hatinya kotor. Zahirnya dia sholat khusyuk, tetapi hatinya supaya dipuji orang. Pergi ke masjid rajin begitu, terus jadi imam. Begitu ada orang lain maju duluan jadi imam, balik dia ke rumah, nggak jadi sholat jamaah, nggak jadi sholat jamaah. Ada seperti itu dan pernah terlihat di mata saya seperti itu. Ada orang, nggak usah disebut namanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, amin. Yang seperti itu seakan-akan amalnya itu adalah amal ahli surga, tetapi sesungguhnya amalnya yang seperti itu untuk manusia, secara zahir untuk manusia. Dari mana menilainya secara zahir untuk manusia? Enggak jadi sholat berjamaah karena ada orang lain yang jadi imam. Padahal yang lebih nikmat itu jadi makmum, bisa khusyuk. Cukuplah imam yang mikirkan ayat, yang memikirkan rekaat. Ini rekaat pertama apa kedua ini? Imam tuh harus mikirkan itu tuh. Kalau sholat nggak mikirkan rekaat itu nanti bisa kelewat tuh. Apa namanya itu? Bisa kelebihan itu. Sholat maghrib 3 rekaat jadi 4 rekaat ya, saking nikmatnya, karena nggak ngitung ayat itu, nggak ngitung rekaat itu. Jadi yang nikmat itu sebetulnya makmum, bisa khusyuk sholatnya, imam bacaannya bagus, kemudian hitungannya itu pas gitu. Tidak berlebih hitungannya, makmum jadi khusyuk, enak gitu. Nah, jadi ini kok ada orang kalau nggak jadi imam, nggak jadi sholat berjamaah, yang seperti itu menunjukkan bahwasanya zahirnya amal soleh, tapi batinnya itu adalah amal rusak. Kenapa? Karena di dalamnya ada kotoran. Wallahu a'lam. Imam Nawawi menutupnya, Allah lah yang lebih tahu. Wa fil hadisi dalilun ala istihbabil khalfi li ta'kidil amri. Dan dalam hadis tersebut ini juga menunjukkan bahwasanya dianjurkan bersumpah untuk mengkuatkan perkara fin nufusi, di dalam diri. Jadi artinya kalau itu baik itu ada kesunan untuk bersumpah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, waqad aqsamallahu taala, Allah pun telah bersumpah juga, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun, demi Tuhan pencipta langit dan bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Allah bersumpah atas nama langit dan bumi bahwasanya janji Allah itu adalah benar. Artinya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa qala ta'ala, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum.
Katakan, bala tentu saja ya Allah, wa rabbi dan demi Tuhanku pencipta, sang pencipta, latub'atsunna sungguh kalian nanti akan dibangkitkan, tsumma latunabbaunna kemudian kalian akan diberi kabar bima amiltum tentang apa yang telah kalian kerjakan. Jadi Allah pun juga bersumpah bahwasanya Allah itu akan membangkitkan kita nanti dan akan memberitahukan kita apa yang telah kita lakukan. Kita duduk-duduk di Masjid Nurul Hasanah ini nanti akan diberitahu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Pak Mukhlis pernah duduk-duduk di waktu subuh mengikuti Raudhatun min Riyadil Jinan, taman dari taman surga di Masjid Nurul Hasanah. Itu nanti akan diberi kabar seperti itu lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun bersumpah atas nama langit dan bumi bahwa janji Allah itu pasti benar, tidak akan meleset janji Allah itu. Yang melakukan amal baik pasti akan dibalas dengan kebaikan, yang melakukan amal buruk pasti dibalas dengan keburukan juga, kecuali orang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ampunan Allah akan menghapus siksa Allah, adab Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu. Hadis yang keempat sudah selesai, insyaallah. Pertemuan berikutnya masuk kepada hadis yang kelima. Yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tausiah pagi ini. Tadi disampaikan bahwa akhir hidup itu tergantung di akhirnya Pak. Jadi ada orang yang berbuat baik atau di akhirnya tidak baik, yang berbuat jahat bisa baik. Di sini saya mau menanyakan, ada orang yang misalnya dia banyak menyakiti orang, Pak, jadi berbuat jahat terhadap manusia lain. Apakah pada saat akhirnya baik itu kita juga mengetahui bahwa kalau menyakiti orang, kalau tidak dimaafkan itu tidak akan bisa masuk surga. Kemudian juga utang piutang harus selesaikan. Apakah dosa ini juga ikut dimaafkan kalau terkait ayat itu, Pak? Kalau orang yang berbuat tidak baik tapi menyakiti orang, yang utang piutang tidak terselesaikan, tetapi dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, apakah itu ikut dimaafkan? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait berbuat amal, kita juga tahu sekarang banyak di media sosial, Pak, apapun yang dilakukan diposting, Pak. Ini juga kadang-kadang niatnya mungkin baik, Pak, bahwa ingin orang lain mengikuti, tapi kadang-kadang juga timbul ria. Saya yakin pasti timbul ria. Ini bagaimana kita menyikapinya hal seperti ini, Pak? Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Dosa diampuni Allah kecuali syirik. Tetapi dosa kepada manusia harus dengan manusia juga. Harus minta maaf. Ini yang paling berat. Kalau dosa kepada Allah itu kakak ringan, karena Rahman, Rahim, Ghafur, Afur, pemaaf. Tetapi kepada manusia, maka itu kita sesama manusia jangan menyakiti manusia lain. Maka itu ya, ini anak saya juga yang menanya itu. Jadi itu sebabnya syukurlah. Mudah-mudahan tidak menyakiti anak buah dan guru di kantor. Dan itu sakit itu. Maka itu kalau pemimpin yang bagus itu, kalaupun dimarahin anak buahnya, dia habis marah dia panggil lagi, dia minta maaf.
Saya setuju dengan almarhum pemimpin kita Pak Musa, Wakil Gubernur. Siapa yang hendak ikut pengajian pagi Jumat dengan pidato gubernur, waktu itu kami mengaji di sana. Pak Sulaiman Abdullah, almarhum Syekh Malwi, almarhum saya. Itu kapan satu pun pegawainya yang tidak datang, dicarinya ke kamarnya. Kalau sudah nampak dia situ, tampar aja. Aku ngajak kau ke surga, kenapa kau sembunyi? Tetapi setelah habis nanti pengajian, datang dia ke kamar itu, minta maaf. Saya tadi menampar karena wakil gubernur. Sekarang saya datang atas nama Haji Musa, tolong maafkan saya. Saya kepingin berbuat baik di masa. Itu hebat. Hebat. Maka itu kita di sisa-sisa umur ini kita tidak usah banyak berbuat buruk dengan orang lain. Karena dengan orang lain harus berurusan dengan orang lain. Bahkan saya kadang-kadang mikir dia itu baik. Kerja saya dulu juga waktu kecil SD lah sampai tingkat pesantren juga nembak burung pakai ketep apa? Petek apa be? Tabel ya. Berapa banyak yang menggunakan apa? Kalau itu mengadu besok dengan Allah kawan aku ini. Kan? Jadi kita ini tidak boleh sembrono karena burung itu coba. Jadi kita tidak boleh, kalau urusan dengan Allah diampuni, kalau urusan dengan manusia, urusan dengan manusia itu. Yang kedua ini apa? Amal ibadah yang diposting di sosial media. Nah, di sini posting-posting ini, termasuk ini ya kan? Ini kuncinya adalah niat. Sanggupnya bertempur dengan syaitan. Kalau dia sanggup bertempur dengan syaitan, ya, maka itu mengarang buku atau kitab itu ibadah itu siapa saja yang membaca. Tetapi kalau seperti sekarang ini pengarang banyak profesor doktor, hitungannya kungkang. Berapa kumnya? Berapa nilai Angka kreditnya. Berapa kamnya? Kalau dicetak nanti berapa Per bukunya. Itu tidak dapat pahala itu. Dapat kam. Dapat kam mengalir mandang itu. Jadi itu tergantung kepada niat kita. Nah, situ pertempuran niat ini termasuk pertempuran yang paling dahsyat dalam itu. Tidak usah kita termasuk saya. Ya, banyak kadang-kadang sudah lewat baru ingat ngasih duit dengan bini karena Allah. Dan itu ngasih duit dengan suami kalau dia perlu karena Allah. Kadang minta suami ada lagi duit di situ. Untuk apa? Betul tidak ada lagi. Betul
Nanti ku ganti kalau honor ku ganti. Kalau diganti ada bini-bini yang model inilah yang cepat mati orang. Itu masa suami berutang dengan bini. Tak boleh berdosa. Jadi kita pertempuran hati ini sangat. Maka itu kita minta tadi ada teman guru kita ini perlu husnil khatimah. Akhir kita dengan kebaikan, bukan keburukan. Karena kita lemah semuanya. Termasuk kami yang ngajar ini lemah. Bukan karena hebat. Ya. Itu jawab yang kedua. Kaum Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran Ya. mahal. Begitulah Pak. Masalah pendapat al-makhluk apa tadi kan? Mu'tazilah. Mu'tazilah yang dipertahankan oleh Imam Wasil bin Atta. Wasil bin Atta yang di penjara Imam Ahmad bin Hambal. Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu yang benar. Tahan biar mati asal dalam pendapat yang benar. Itu syahid. Maka itu kita berdoa terus supaya dapat pemimpin yang cinta dengan Allah. Kan itu cinta dengan agama Allah. Supaya kita ini aman. Karena an-nas ala dini mulkihim. Manusia adalah menurut agama kerajaan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu yang benar, yang khianat atau yang zalim adalah Hanifah. Walaupun dia Hanifah, tapi dipaksakannya pendapatnya kepada orang lain. Itu Pak. Kepada ibu yang di belakang. Apa tadi? Penghuni panti yang banyak melakukan kejahatan. Penghuni panti. Ya, alumni panti ya. Itu syukur mereka di panti itu supaya sadar. Panti itu dibuat oleh pemerintah supaya mensadarkan orang yang mau sadar. Yang tak mau sadar. Jadi kalau mereka selama ini buruk, tetapi setelah itu sadar mereka bahwa apa yang dibuat mereka itu buruk dan mereka ikuti dengan perbuatan baik, itulah yang disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Jadi itulah yang benar. Jadi tidak habis saja nasi di panti itu, tetapi hasilnya tidak ada. Nah, jadi yang penting di panti itu kadang-kadang pengelolanya itu yang kurang. Pengelolanya itu mikir honor macam, bukan mikir bagaimana memiliki orang, mencari orang yang punya keahlian dalam memberikan
pemahaman kepada mereka yang ada di hati. Jadi karena kita ini ya lemah. Karena apa? Karena manusia itu bagaimanapun gagahnya, loyo kalau pakai loyo dengan duit. Loyo. Maka itu orang yang gagah yang mencari. Maka itu Bu, kita selalu ngobrol dengan mereka kemana arah ini supaya mereka tahu. Nah, apalagi Kita melakukan perbuatan ria, begitu kita menyadari apa yang kita lakukan. yang terakhir ini Ya. Iya. kalau kita tahu kita sudah mati ya Allah, rupanya selama ini saya salah. Apa yang saya dalam hati saya tidak benar. Nah, apa yang kita harus buat? Istighfar dengan Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah, aku yang bodoh. Kan itu? Ampuni aku yang bodoh. Disinilah istighfar Abu Nawas. Abu Nawas itu namanya Abu Nawas. Banyak membuat raja pusing. Tapi istighfarnya sampai sekarang kita pakai. Ilahi lastu lil firdausi a'la. Ya Allah, aku tidak pantas menjadi penduduk surga. Wala aqwa ala naril jahim. Dan aku tidak mampu menjadi penduduk neraka. Cuma tempat dua. Surga tidak pantas, di neraka tidak mampu. Kemana mau ditaruh tempat? Di mana tinggal? Mana tinggal? Oleh karena itu Pak beli taubat. Terima taubat. Biar pantas masuk surga. Ambil taubatan waqir dunubi dan ampunilah dosa. Fa innaka ghafirud dzambil azim, karena engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Jadi kita ini istighfar. Kita yang banyak lalai. Siapapun kita banyak karena lalai waktu muda cari rezeki menghidupkan anak ini, sudah tua baru sadar. Nah, rupanya hidup ini bukan aku yang ada yang ngatur. Jadi kita istighfar saja supaya kembali barang kita itu kepada kita. Keikhlasan itu saja kalau ada di bawah guru kita. Baik, sedikit saja saya menambahkan, ketika seseorang hidupnya menyakiti orang terus, kemudian dia sudah minta maaf, akhirnya orang itu tidak mau memaafkan, apakah dia ini dapat ampunan dari Allah? Jawabannya adalah dapat. Yang rugi adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang yang telah menyakitinya. Kenapa? Itu pernah dicontohkan ketika istri Rasulullah SAW Aisyah tertinggal, kemudian terus diantar oleh sahabat. Sahabat itu tahu posisinya, hanya sekedar ingin mengamankan, memastikan Sayyidah Aisyah itu aman dari gangguan orang kafir Quraisy, dikawal begitu kira-kira. Terus ada orang yang memfitnah bahwa Sayyidah Aisyah itu telah selingkuh dengan sahabat Nabi.
maka Abu Bakar As-Siddiq sangat marah. Dan termasuk keluarga Abu Bakar As-Siddiq ikut-ikutan memfitnah, namanya Mistah bin Utsatsah. Ketika Mistah bin Utsatsah ikut memfitnah itu, maka Abu Bakar As-Siddiq terus bersumpah, wallahi demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsatsah untuk selama-lamanya. Maka pada saat itu turun ayat di mana ayat itu menyebutkan bahwasanya innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Rasulullah sampaikan, orang yang tidak mau memberi maaf kepada orang lain, maka orang itu tidak akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia mohon ampun sampai air mata darah umpamanya yang keluar, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia belum bisa memaafkan saudaranya yang telah minta maaf kepadanya. Artinya, ketika kita merasa melakukan salah kepada orang lain, tugas kita adalah minta maaf. Kalau tugas kita minta maaf ini sudah selesai, maka walaupun orang itu tidak memaafkan kita, Allah yang memaafkan kita. Itu juga pernah terjadi pada Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam memiliki kesalahan kepada prajuritnya, panglima perangnya, karena Nabi Daud itu yang merencanakan supaya panglima perangnya itu meninggal di medan perang. Kenapa? Karena panglima perangnya itu punya istri yang sangat cantik. Ada niat untuk menikahi istrinya itu. Secara syariat nggak boleh perempuan yang masih punya suami dinikahi oleh laki-laki lain, nggak boleh. Tetapi kalau suaminya sudah meninggal itu boleh. Maka secara syariat Nabi Daud itu tidak salah. Kenapa? Menikahi seorang perempuan yang sudah janda. Akan tetapi menurut tasawuf itu merupakan kesalahan. Kenapa? Karena Nabi Daud itulah yang merencanakan supaya panglima perangnya itu gugur di medan laga. Ketika panglima perang itu memimpin perang, tidak pernah kalah dia. Tetapi ketika panglima perang itu ditugaskan untuk memegang panji, memegang bendera, maka pada saat itu rata-rata orang memegang panji itu gugur di medan laga, meninggallah dia. Istri panglima ini kemudian terus dinikahi oleh Nabi Daud. Setelah itu Allah mengutus dua orang malaikat. Dua orang malaikat itu menyamar satu penggembala kambing yang memiliki kambing 99, yang satu sebagai penggembala kambing memiliki kambing satu ekor. Maka dua orang ini mengadu kepada Nabi Daud minta keadilan. Wahai Nabi Daud, aku punya kambing satu, tapi diambil oleh kawanku ini yang punya kambing 99. Aku minta keadilan. Ditunjuk yang punya kambing 99 salah. Begitu disebutkan salah, dua orang ini bukan satu senang satu sedih, bukan. Kedua-duanya tersenyum. Dan senyumnya itu menusuk hati Nabi Daud. Baru teringat bahwasanya dia udah punya istri 99, masih mengambil istri panglima perangnya. Akhirnya sujud selama 40 tahun sampai keningnya ini dimakan rayap. Kemudian tidak akan diangkat kalau Allah belum mengampuni. Maka Allah sampaikan kepadanya, kalau pengen minta ampun, maka dia harus minta maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Ia harus minta maaf kepada panglima perangnya yang sudah meninggal. Akhirnya dia pergi ke tempat kuburannya dan minta maaf. Namanya Nabi, bisa dia komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Dimaafkan dia, lalu menghadap Allah, ya Allah, aku sudah minta maaf. Sudahkah engkau sebutkan salahmu? Ternyata belum, cuma minta maaf saja. Maka minta maaf yang paling berat itu adalah ketika menyebutkan salahnya. Kalau salahnya sebutkan mungkin menjadi tambah geram orang yang dimintai salah tadi itu, dimintai maaf tadi itu. Nah, akhirnya ketika tidak disebutkan salahnya, ia memaafkan Nabi Daud. Tetapi begitu disebutkan salahnya, yang menyebabkan dia meninggal itu adalah rencananya Nabi Daud.
maka dia akhirnya tidak mau memaafkannya. Walaupun tidak mau memaafkannya, tetapi Allah memaafkan. Kenapa? Karena dia telah minta maaf. Jadi artinya begini, ketika kita punya kesalahan kepada orang lain, kita tidak usah mikirkan orang itu minta memaafkan atau tidak memaafkan. Yang penting kita sudah minta maaf. Ketika kita sudah minta maaf, selesailah tugas kita dan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang biasanya agak berat itu yang seperti itu. Minta maaf itu sesungguhnya berat itu. Minta maaf itu. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq ketika disampaikan ayat Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq, baru dia mau memaafkan Mistah bin Usasah. Akhirnya Mistah bin Usasah dirangkulnya kembali setelah Abu Bakar As-Siddiq mendengar ayat yang disampaikan oleh Allah tentang keutamaan orang-orang yang memaafkan. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu hadiahnya adalah dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.